warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdaz syakirin, hamdan na'imin, hamdaz zakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma fil akhirati min khalaq wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Sadaqallahul azim. Para bapak, para ibu, para jamaah pengajian Ahad Injing ingkang minulya, monggo sareng-sareng kita muji syukur ing ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala kelawan sareng-sareng maos kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya ingkang hadir teng majelis menika, keluarga ingkang wonten griya, sedaya masyarakat ingkang midhangetaken pengajian injing menika tansah dipun paringi sehat wal afiat, dipun paringi rizki ingkang halal lan barokah, lan mugi-mugi kula panjenengan sedaya benjang dipun takdir kali Allah tatkalane tumibone ajal dados tiang-tiang ingkang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Sholawat ma'asalam mugi tansah terunjuk dumateng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lan monggo para bapak, para ibu, kula panjenengan terus berusaha anggene nindakaken sedaya sunah-sunahipun Kanjeng Nabi. Besar harapan kita mugi-mugi benjang saged kekempal manunggal wonten surganipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu ingkang minulya, Allah Subhanahu wa taala nyebataken wonten surat kedua, surat Al-Baqarah ayat 200, ayat 200 setunggal, ayat 203, ayat 200 sekali. Ngendikanipun Allah teng ayat 200 saking surat Al-Baqarah, faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya
wa ma fil akhirati min khalaq. Wonten ing antarane menungsa niku ndonga nyuwun maring Allah supados tiyang menika tatkalane gesang wonten donya dipun paringi kebahagiaan, dipun paringi kesuksesan. Tapi doane cuma kepengin sukses dunya mawon. Sehingga para bapak ibu ingkang minulya, doanya dikabulkan oleh Allah. Dia menjadi orang yang sukses ketika hidup di dunia. Harta benda melimpah, jabatan mungkin juga ia dapatkan. Namun kata Allah, kebahagiaan itu berhenti, tidak lanjut nanti ketika di akhirat. Wa ma fil akhirati min khalaq. Dan tidaklah dia yang hanya memikirkan dan mengupayakan urusan dunia seakan-akan hidup selama-lama di dunia sehingga enggak butuh untuk ibadah demi kebahagiaan akhiratnya. Allah mengatakan wa ma fil akhirati min khalaq. Tidaklah mereka kelak di akhirat mendapatkan bagian dari kebahagiaan. Sinten sing purun kula panjenengan teng donya segala kebutuhan cukup. Tapi kula panjenengan dinas diketok palu kali Gusti Allah, kula panjenengan tidak akan mendapatkan surga. Padahal para bapak ibu, ketika besok kita di akhirat pilihannya hanya dua, ashabul jannah, ashabun nar. Kalau kita sudah tidak masuk surga, ya sudah, kita termasuk golongan ashabun nar. Sebagai orang yang beriman, jelas kita tidak mau. Yang kita harapkan ayat yang berikutnya, wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lan wonten ing antarane menungsa niku nyuwun maring Gusti Allah, do Gusti jenengan paringi kula, keluarga kula tatkalane gesang wonten donya kebahagiaan, kesuksesan, ketentreman, keayeman. Lan kula nyuwun dumateng panjenengan jenengan paringi kula, keluarga kula tatkalane benjang gesang wonten akhirat jenengan paringi kebahagiaan, ketentreman wonten surga panjenengan. Wa qina adzabannar. Lan kula nyuwun teng panjenengan jenengan tebih nih, jenengan lindungi kula saking siksa geni neraka. Para bapak, para ibu ingkang minulya, apakah cukup kita hanya berdoa? Doa ini yang sering disebut sebagai doa sapu jagat. Ora perlu doa liyane, cukup doa iki wis mencakup segala macam doa. Sehingga dikatakan doa sapu jagat. Ingkang dados pertanyaan, apakah hanya berdoa kemudian kita bahagia? Baik di dunia apalagi kelak di akhirat? Tidak jawabannya. Lantas apa yang harus kita lakukan agar kita di dunia ini bahagia, berlanjut kebahagiaan ini dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala? Oleh karenanya mari kita lihat ayat yang berikutnya, ayat 202. Ulaika lahum
nasibum mimma kasabu. Ulaika mengkono-mengkono. Nah, itulah mereka. Lahum bagi mereka nasibun, akan mendapatkan bagian kebahagiaan dari apa? Mimma kasabu, dari apa yang mereka ikhtiarkan, dari apa yang mereka usahakan, dari apa yang mereka upayakan. Wallahu sari'ul hisab. Sungguhnya Allah sangat amat cepat hisabnya, perhitungannya. Para bapak, para ibu ingkang minulya, wonten pinten-pinten ayat, pinten-pinten hadis tentang upaya bahagia dunia akhirat. Kalau dirangkum, kalau disimpulkan, minimal ada 5. Bagaimana kita bisa meraih kebahagiaan dunia dan akhirat ini? Yang pertama dan utama, ilmu wal amal. Kalau kita ingin bahagia dunia, kalau kita ingin bahagia akhirat, harus dengan ilmu. Ada sebuah hadis, ada juga yang mempertanyakan tentang kedudukan hadis ini, sehingga ada yang mengatakan ini sebuah maqalah mahfuzat yang sering kita dengar. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Sinten tiyange ingkang kepingin minulya wonten dunya, kebahagiaan kemuliaan itu harus diraih dengan ilmu. Sinten tiyange ingkang pingin minulya wonten akhirat, harus dengan ilmu. Barang siapa yang ingin bahagia dunia akhiratnya, harus dengan ilmu. Bahkan Kanjeng Nabi teng hadis sahih mengatakan, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Bahwa menuntut ilmu, majelis ta'lim, kalau boleh kita artikan juga datang Ahad pagi dengan niat thalabul ilmi dan majelis ta'lim, faridatun, itu wajib kulli ala muslim, bagi setiap kita yang mengaku sebagai seorang muslim. Para bapak, para ibu ingkang minulya, apa yang mungkin seorang petani dia akan mendapatkan hasil panen yang melimpah kalau dia tidak punya ilmunya bertani? Apa ya mungkin seorang teknisi, apakah teknisi tentang mobil dan lain sebagainya, tanpa dia belajar bongkar mobil kemudian mobil itu bertambah bagus, atau justru mobil itu bertambah parah kerusakannya? Apa ya mungkin kita ibadah sholat tanpa kita belajar, tanpa ada ustadz guru yang membimbing kita? Kata orang Madura noro bontek, is pokoknya melok takbir ya melok takbir, ruku ya melok ruku, sujud melok sujud. Apa ya mungkin sholat kita itu benar? Apa ya mungkin ibadah kita itu diterima? Maka Bapak Ibu sekalian, baik urusan dunia, baik urusan akhirat, harus dengan ilmu. Tapi demikian, ilmu itu tidak hanya dipelajari, ilmu itu harus diamalkan. Juga demikian, amal itu harus diilmukan. Tidak ada amal yang diterima tanpa didasari dengan ilmu, dan tidak ada ilmu yang bermanfaat tanpa diamalkan.
para bapak, para ibu ingkang minulya, tentang menuntut ilmu, tentang majelis taklim, mari kita perhatikan salah satu ayat surat 58 surat Al-Mujadilah ayat yang ke-11. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis yafsahillah tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila suju fansuju yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wahai orang-orang yang beriman, idza qila lakum, apabila disampaikan kepadamu, diundangkan kepadamu, baik secara lisan maupun tulisan lewat WA, besok Ahad pagi, besok kajian, besok majelis ta'lim, tafassahu, lapangkan waktumu, longgarkan tenagamu, ataupun mungkin kita juga melonggarkan harta benda kita, buat kopi, buat teh, agar jamaah kerasan, biar jamaah hangat. Maka Allah berjanji, yafsahillahu lakum, apa yang kita lapangkan, apa yang kita korbankan, apa yang kita infak sedekahkan, diganti oleh Allah, dilapangkan kembali oleh Allah rezeki kita. Bahkan di ayat selanjutnya Allah mengatakan, wa idza qilan sujud, apabila dikatakan kepadamu berdirilah. Berdiri untuk apa? Mengamalkan ilmu yang kita dapatkan pagi hari ini. Mengamalkan ilmu ketika kita mendapatkan dari majelis ta'lim, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jaminannya bukan kopi, balasannya bukan hanya teh. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan derajat kita, orang-orang yang yakin, yang iman kepada Allah, yang keyakinannya itu, keimanannya itu didasarkan ilmu, pengetahuan tentang keimanan. Dan derajat tertinggi terakhir yang akan Allah berikan kepada kita tidak lain dan tidak bukan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Monggo para bapak ibu ingkang minulya, orang yang majelis taklim sama dengannya adalah orang yang ashabul jannah. Sampai Kanjeng Nabi ngendikan, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman syahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang memudahkan dirinya, yang melapangkan waktunya untuk datang dalam majelis ta'lim, Allah berjanji Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Ngono kok angel kula panjenengan, kok males, udan sithik aras-arasen. Para bapak, para ibu ingkang minulya, kunci utama kebahagiaan dunia akhirat ilmu wal amal. Satu paket, nggak bisa dipisah. Ilmu saja nggak bisa, amal saja tanpa ilmu juga nggak bisa. Ilmu wal amal yang pertama. Yang kedua, kunci kebahagiaan dunia akhirat itu adalah iman wal Islam. Ini pun satu paket. Iman tapi tidak Islam, Islam tapi tidak iman, itu juga nggak boleh. Bisa jadi keimanannya kepada di luar syariat Islam. Mari kita perhatikan yang sering disampaikan, diwasiatkan oleh para khatib setiap Jumat. Surat ketiga, surat Ali Imran ayat ke-102.
Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Pesan terakhir, dan jangan sekali-kali mati illa wa antum muslimun, kecuali kematian kita berakhir dengan tetap pasrah, teguh pendirian dalam berislam. Surat Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, disuruh apa orang beriman ini? Udkhulu fis-silmi kaffah, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah, secara sempurna, secara keseluruhan. Wala tattabi'u, jangan kalian mengikuti khutuwatis syaiton, ajakan rayuan syaiton. Innahu, sesungguhnya dia syaiton itu aduwwum mubin, musuh yang nyata bagi kita. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau kita mengikrarkan diri sebagai orang yang beriman, mengikrarkan diri sebagai musuh syaitan dan iblis, perbuatan kita harus bertolak belakang dengan iblis dan syaitan itu. Kalau setan itu rajin maksiat, kita malas maksiat. Kalau setan itu malas ibadah, kita harus rajin ibadah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita mengikrarkan diri sebagai musuh iblis, musuh syaitan, tapi perbuatan kita kok sama, maka kita dikatakan dalam surat Al-Isra itu ikhwanas syayatin, bukan musuh syaitan, tapi kita menjadi sahabat, menjadi ikhwan, menjadi saudaranya syaitan. Na'udzubillahi min dzalik. Selanjutnya para Bapak Ibu yang kami mulia, mari kita koreksi. Apakah kita yang hadir di sini ini sudah layak dikatakan orang-orang yang iman wal Islam ini, sehingga kita layak mendapatkan bahagia dunia dan berlanjut kelak bahagia di akhirat? Salah satu ayat yang Allah sampaikan di dalam surat Al-Anfal 2, 3, 4 dan 5, ciri-ciri orang beriman. Adakah di dalam ayat ini yang mencerminkan, mencirikan diri kita sebagai orang yang beriman? Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, mari terus kita bermajelis ta'lim agar keimanan kita dicas, agar terus pasang keimanan kita, tidak sampai surut. Siapa orang yang beriman? Allah sampaikan dalam surat 8 ini, surat Al-Anfal, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, apabila disebut asma Allah bergetar hatinya, tumbuh dan menguat lagi keimanannya untuk mendatangi panggilan Allah itu. Salah satu panggilan Allah yang sering kita dengar, hayya 'alas sholah, itu panggilan Allah. Walaupun yang azan, yang muadzinnya itu tetangga kita, teman kita, tapi hakikat azan itu undangan dari Allah. Bagi kita yang sudah berkemampuan dalam hal harta benda, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Memang yang mengundangkan talbiyah itu adalah
saudara kita, tetangga kita. Tapi itu panggilan Allah. Para bapak, para ibu ingkang minulya, mari kita introspeksi diri kita. Sudahkah ada nilai keimanan pada diri kita? Yang pertama, sudahkah bergetar dan bergerak hati dan tubuh kita ketika ada panggilan Allah? Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ketika tadi kita dibacakan Al-Qur'an dan kita menirukan, melantunkan bacaan tadi, zadatuhum imana. Terasa enggak bertambahnya keimanan kita kepada Allah? Atau biasa-biasa saja? Ketika kita mendengarkan bacaan Al-Quran, dengan mendengarkan lantunan-lantunan syair-syair lagu, kok sama? Atau malah justru lebih menyentuh syair lagu, karena lagunya juga terkait dengan yang kita alami, sehingga lantunan ayat-ayat Al-Quran itu kalah dengan lagu itu. Mari Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kalau kita ingin dikatakan sebagai orang yang beriman, zadatuhum imana, harusnya bertambah ketika ada orang membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, apalagi kita sendiri yang membacanya. Maka para pesan orang-orang dulu, para wali, moco Quran angen-angen sak maknane, bukan sak mangane. Yang terjadi kan enggak? Darusan gak ono panganane, sepi masjid. Enak-enak ngaji, panganan teko sadaqallahul adzim. Wedi gak kumanan. Nah, ciri yang ketiga Allah sampaikan dalam surat Al-Anfal ini. Siapa orang beriman itu? Zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Kepada Tuhannya mereka bertawakal, mereka pasrah. Karena keputusan Allah itu lebih baik daripada keputusan kita sebagai manusia. Namun banyak di antara kita memasrahkan suatu kebijakan, memasrahkan suatu keputusan itu kepada manusia. Bahkan keputusan manusia lebih kita takuti daripada keputusan Allah. Opo iyo? Mari kita perhatikan. Takut mana? Gak bayar pajak dengan gak bayar zakat. Siapa yang memutuskan, yang merumuskan bayar pajak? Menungso, pemerintah, anggota dewan. Siapa yang memutuskan tentang membayar zakat? Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Khudh min, kata Allah, ambil, rampas harta orang-orang yang mengaku beriman, orang-orang yang mengaku Islam. Apa yang diambil harta itu? Zakatnya. Jadi harusnya lajismu itu lebih kejam daripada pajak depan itu. Kalau menurut ayat ini, khudmin, ambillah, rampasan. Bahkan zaman para sahabat, Abu Bakar, Utsman, Umar, diperangi orang-orang yang nggak mau bayar zakat. Kemudian takut mana? Ketika kita masuk dalam sistem, misalkan kita sebagai PNS, kalau sudah waktunya ceklok masuk atau ceklok pulang, tepat waktu mana dengan hayya 'alas shalah? Panggilan sholat. Panggilan sholat itu Allah yang menyuruh. Ceklok siapa yang nyuruh? Manusia. Lek dihitung-hitung berarti awake dhewe sik imane sik gurung tenanan. Termasuk sing ngomong niki. Nah, kemudian ayat berikutnya, siapa orang yang beriman? Dikatakan alladzina yuqimunas shalah, orang yang rajin sholat. Kemudian orang yang wayutuz zakat, wa mimma razaqnahum yunfikun, orang yang sebagian hartanya tidak dihabiskan semuanya, sebagian
untuk infak, sebagian untuk sedekah, sebagian untuk zakat. Janji Allah di ayat kelima, orang yang beriman seperti ini, ulaika humul mu'minuna haqqah, inilah orang-orang yang benar-benar beriman, dijanjikan oleh Allah kepada mereka, lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun minallah, diampuni dosanya, ditingkatkan derajatnya, kemudian terakhir tidak ada tempat kembali kecuali surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kunci kedua kebahagiaan kita di dunia, kebahagiaan kelak di akhirat, iman wal Islam. Ilmu dan amal yang pertama tadi itu, kalau yang berilmu dan beramal tidak punya iman, amalnya hanya karena kepentingan, dia datang Ahad pagi membawa sembako, ternyata tanggal sekian harus mencoblos dirinya, maka gagal, gugur amal mereka. Kita perhatikan surat 16 ayat 97. Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min. Ini kuncinya. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa orang yang beramal solih, baik itu laki-laki ataupun perempuan, asalkan laki-laki dan perempuan itu wahuwa mu'min, dia orang yang beriman, dia beramal infak, sedekah, zakat karena keimanannya, bukan pencitraannya. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka Allah jadikan selama hidupnya di dunia thayyibah, kebaikan-kebaikan yang akan Allah datangkan terhadap dirinya dan keluarganya. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, bahkan balasan yang Allah berikan kepada dirinya melebihi dari apa yang ia berikan, yang ia infakkan, yang ia sedekahkan kepada orang lain. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kalau kita mau berpikir, sebenarnya antara orang yang berinfak, bersedekah dengan orang yang diberi, itu sebenarnya yang untung yang infak, yang untung yang sedekah, yang zakat. Loh kenapa? Andaikan tidak ada orang-orang yang mau diberi infak, tidak mau diberi sedekah, mau kemana harta ini kita sedekahkan? Dan ada hadis yang mengatakan suatu ketika nanti seperti itu. Suatu ketika infak sedekah itu tidak ada yang mau nerima, berarti podo sugiye, atau saat itu sudah datang hari kiamat. Orang nggak butuh harta kita lagi, nggak butuh bantuan kita lagi. Saat itu tidak berlaku lagi infak, tidak berlaku lagi sedekah, tidak berlaku lagi zakat, lajismu tutup, nggak nerima wis. Nah, ini masih mumpung ada kesempatan Bapak Ibu sekalian. Loh kenapa yang untung itu yang infak? Kenapa yang untung itu yang sedekah? Karena yang akan membalas mereka bukan orang yang diberi. Yang membalas mereka bukan fakir miskin anak yatim, itu tidak. Allah yang akan membalas mereka. Salah satu ayatnya mari kita perhatikan, ayat kedua 261 itu. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila min kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Allah yang balas mereka, bukan anak yatim, bukan fakir miskin yang akan kelak membalas kita.
Perumpamaan orang yang infak di jalan Allah sebagaimana seorang petani yang menebar biji padi, akan tumbuh 7 bulir, akan tumbuh masing-masing bulir 100 biji. Berlipat ganda harta yang kita infak sodakokan. Maka Bapak Ibu sekalian, harusnya yang terima kasih itu bukan fakir miskinnya, yang terima kasih itu bukan anak yatimnya. Kita terima kasih. Terima kasih Bu sudah mau nerima infak saya. Terima kasih Pak sudah datang bawa map ke rumah saya bisa menyalurkan infak ke sekolah, ke panti asuhan, ke masjid. Jangan malah ada orang bawa map tutup lawangi. Iki panti asuhan meneh. Mosok dingin wis jodoh saiki jalo. Ini yang terjadi seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kita yang infak, yang sedekah, yang merasa berjasa, sehingga ada kalimat yang keluar dari keangkuhan mulutnya. Masjid amat dalan lekono aku nggak dadi. Panti asuhan Budi Mulia kalau nggak ada saya nggak bangun. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 26 yang sering kita sampaikan. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Apapun yang ada pada diri kita, yang ada di sekitar kita, yang ada di genggaman kita, yang ada di rumah kita, yang numpuk di ATM kita uang itu, semua datang dari Allah. Ingat, itu hanya titipan. Namanya titipan, suatu ketika akan diambil. Allah akan memberikan, Allah pun akan mengambil kembali apa yang saat ini kita miliki. Lantas apa yang membuat kita angkuh? Lantas apa yang harus kita sombongkan? Kalau semua ini hanya titipan, jabatan titipan, harta benda titipan, istri titipan, anak titipan. Kita sendiri di dunia ini pun hanya titipan, dititipkan di dunia. Sementara kemudian akan kembali lagi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembali ke hadirat Allah. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, yang ketiga, ketika kita sudah mampu menjadi orang yang iman dan Islam, mari kita lanjutkan kunci yang ketiga, syukron wala kufuron. Kalau kita ingin bahagia di dunia dan akhirat, jadilah orang-orang yang ahli bersyukur. Jangan menjadi orang-orang yang ahli kufur. Surat Ibrahim ayat ke-7. Wa idzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman, barang siapa yang bersyukur ditambah nikmatnya, barang siapa yang kufur disediakan adab baginya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, syukur itu tidak hanya ucapan. Syukur yang sempurna itu harus mengandung 3 unsur. Asyukru bil lisan, kita bersyukur secara lisan, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian ucapan lisan itu kita hujamkan dalam hati kita sehingga muncul asyukru bil qalbi, syukur dengan hati kita dengan suatu keyakinan semua datang dari Allah, maka harus saya ibadah kepada Allah, maka saya harus menuruti perintah Allah, maka saya harus meninggalkan semua larangan Allah. Itu arti bersyukur. Jadi arti bersyukur di dalamnya ada nilai ketakwaan. Nah kemudian tidak hanya dalam keyakinan hati yang dihujamkan dalam hati sehingga hati ini bergetar, menggerakkan seluruh anggota badan, terwujudlah asyukru bil hal, syukur dengan perbuatan. Diberi kesehatan, kesehatannya untuk ibadah, untuk kegiatan-kegiatan yang mendatangkan maslahat dan manfaat bagi umat.
diberi harta bendanya nggak habis untuk dinikmati, sempat dititipkan kepada panti, anak yatim, kepada fakir miskin, pembangunan tempat-tempat ibadah dan pendidikan. Ini namanya bersyukur. Hadirin rahimakumullah, ketika semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik kita syukuri atau tidak, semua akan kita pertanggungjawabkan. Surat At-Takasur ayat terakhir, ayat ke-8. Summa latus'alunna yawma idin 'anin na'im. Kemudian semua akan ditanyakan oleh Allah. Semua akan dipertanggungjawabkan oleh manusia 'anin na'im, dari semua kenikmatan-kenikmatan, pemberian-pemberian karunia-karunia Allah yang telah diberikan kepada manusia. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, itulah bedanya manusia dengan makhluk yang lain. Hewan, tumbuhan, mereka tidak mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan selama di dunia. Dan Allah menciptakan hayawan, tumbuhan itu sebagai fasilitas bagi manusia. Maka aneh andaikan kita tidak bersyukur kepada Allah. Kalau bersyukur menurut Rasulullah, bersyukur itu tidak hanya terima kasih. Bersyukur itu tidak hanya membalas hal yang sama, tidak, tapi harus lebih. Pernah Rasulullah itu ditanya oleh Aisyah, "Ya Rasulullah, kakimu bengkak. Kenapa kok terus masih sholat tahajud? Kok masih terus ibadah? Bukankah engkau sudah dimaksum, sudah disepuro dosane, sudah dijamin surga?" Apa jawab Rasulullah? "Saya ingin oleh Allah dianggap sebagai hamba-hamba yang bersyukur." Jadi kalau lihat cerita itu, bersyukur itu bukan hanya membalas hal yang sama, tapi membalas hal yang lebih, karena rasa terima kasih yang luar biasa atas seluruh karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, oleh karenanya kalau kita mengaku orang yang beriman, bersyukur kita itu bukan hanya sholat 5 waktu saja, bukan hanya baca Quran saja, bukan hanya puasa ketika Ramadan. Bersyukur kita termasuk bagaimana kata Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Bagaimana diri kita, harta kita, keluarga kita bisa bermanfaat bukan hanya untuk keluarga kita, tapi juga bermanfaat untuk orang lain. Maka perlunya kita berorganisasi seperti itu. Karena ada orang yang berprinsip, buat apa berorganisasi, ngabiskan waktu, tenaga, harta benda untuk keluarga nggak ada. Kadang kalau Bapak Ibu sekalian, mungkin Bapak Ibu yang aktif di organisasi sering ditanya keluarganya, kalau di rumah, "Loh Pak, gak kegiatan." Kalau sudah tidak di rumah malah biasa sudah, karena seringnya kegiatan. Nah Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ketika kita berorganisasi, menjadikan diri kita bermanfaat bagi orang lain, insya Allah itu merupakan syukur yang cerminan kepada Rasulullah. Bersyukur tidak hanya membalas hal yang sama, tapi lebih dari apa yang Allah berikan kepada kita. Harapannya kita diaku sebagai orang-orang yang ahli bersyukur, tapi yang nggak tahu. Nah kemudian yang keempat, apa yang menjadi kunci kebahagiaan dunia akhirat? Yusron wala tu'assiron, memudahkan urusan, baik urusan sendiri atau urusan lain, dan tidak mempersulit diri atau mempersulit orang lain. Mari kita perhatikan hadis Rasulullah. Hadis ini oleh Imam An-Nawawi dikumpulkan dalam hadis Arba'in An-Nawawi, hadis yang ke-37 insyaallah. Kata Rasulullah, "Man naffasa am mu'minin qurbatun min qurabid dunya, nafasallahu hulahu qurbatun min qurabid dunya wal akhirah." Barang siapa yang menghilangkan kesusahan,
kesedihan saudara seimannya, dijamin oleh Allah kesusahan, kesulitan yang ia alami ketika di dunia, di akhirat dibantu oleh Allah, diringankan, dimudahkan, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua kata Rasulullah, wa man yassara ala mu'assiran, barang siapa yang memudahkan urusan saudaranya dari segala macam kesulitan-kesulitan yang dialami saudaranya, yassarallah, Allah akan memudahkan fid dunya wal akhirah, urusannya di dunia, terlebih kelak urusan kita di akhirat. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah, man satara mu'minan, barang siapa yang menutup aib saudaranya. Menutup ini ada dua. Satu, tidak membicarakan atau menyebarluaskan. Yang kedua, memperbaiki saudaranya yang punya aib itu. Ditabayun, di cross check, yu Kang, aku krungu kabar sampean jarine ngene, apa ya? Olah keliru. Ayo yu Kang tak bantu, sampean tak bayun. Ben gak nyebar fitnah iki. Ben gak jadi fitnah lebih luas lagi. Kalau memang benar, oh iya aku duwe masalah ngono kuwi, ayo yu sampean tak jak majelis taklim, ben sampean gak kejerumus di lubang yang sama. Ayo yuk awake dhewe ngakeh-ngakeh istighfar, taubat kepada Allah. Ayo sampean tak terno yuk, sampean tahu salah ning sapa, aku sing maju, ayo njaluk sepura ning wong iku. Jadi Bapak Ibu sekalian, menutup aib itu tidak hanya tidak membicarakan, tapi bagaimana kita membantu saudara kita yang minder karena mungkin punya aib itu. Mereka punya gairah semangat lagi beribadah, mereka punya gairah semangat lagi untuk berkumpul dengan kita. Allah berjanji, satarallahu fid dunya wal akhirah, aib kita, dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita, baik ketika di dunia ini, apalagi besok ketika di akhirat, yaumul mizan, ketika pertanggungjawaban kita, yaumul hisab, insya Allah ditutupi, diampuni oleh Allah. Karena selama di dunia kita sering menutupi aib-aib saudara kita, tidak malah diumbar, tidak malah disebarluaskan. Tetapi Rasulullah pernah memperkenankan sahabat, ya Rasulullah, saya memberitahukan sahabat saya, saudara saya, tentang perilaku sahabat yang lain. Dia suka menipu, dia seperti ini. Biar saudara saya tidak terjerumus, tidak tertipu oleh dia. Diperkenankan, diperbolehkan. Jadi kalau misalkan ada orang memberitahukan kepada kita dengan niat kita tidak tertipu untuk kedua kalinya atau ketiga kalinya, besok tahun 2024 carilah pemimpin, nggak apa-apa, agar kita tidak terjerumus di kesalahan yang sama. Asalkan tidak ada niat kita, niatnya untuk mengumbar aib, menjelek-jelekan, memfitnah, tidak ada niat untuk itu. Tapi kita ingin memperbaiki keadaan yang ada. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang terakhir, kunci kelima kebahagiaan dunia dan akhirat itu adalah hudan wala dhallan. Ikuti hidayah Allah, hindarkan, jauhi kesesatan atau ajakan syaitan. Bukankah setiap rakaat di dalam sholat kita selalu memohon dan berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, duh Gusti jenengan paringi pituduh kula ing dalem dalan ingkang lempeng, tunjukkan kami ke jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang kau beri nikmat keimanan, ketakwaan, keislaman. Ghairil maghdubi waladhdallin, bukan jalan orang yang kau murkai, bukan jalan orang-orang yang tersesat.
Bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang selalu mengikuti hidayah Allah? Kembali majlis taklim, kembali thalabul ilmi. Bagaimana kita akan mengetahui itu petunjuk Allah, itu syariat Allah, itu tuntunan Allah, kalau kita tidak mau bermajlis taklim, kalau kita tidak mau berthalabul ilmi? Maka Bapak Ibu sekalian, bersyukurlah kita, berbahagialah kita yang oleh Allah diberi semangat untuk datang Ahad pagi, diberi semangat oleh Allah berkumpul dalam majelis ta'lim, diberi semangat oleh Allah untuk berorganisasi. Dan harusnya merasa kita tidak bahagia atau kita merasa belum mendapatkan nikmat Allah yang luar biasa kalau Allah masih menjadikan hati ini malas untuk bermajelis taklim, kalau Allah masih menjadikan diri kita tidak mau bermanfaat bagi saudara-saudara kita. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, oleh karenanya 5 kunci daripada kebahagiaan dunia akhirat itu, 5 itu semuanya harus kita miliki. Ilmu wal amal, punya ilmu kemudian diamalkan, amal itu diilmui. Iman wal Islam, punya keimanan dalam keislaman, keislaman dalam keimanan, satu paket, nggak boleh dipisahkan, apalagi ditiadakan. Kemudian yang ketiga apa Bapak Ibu? Syukron wala kufuron, banyak bersyukur, jangan mengeluh, jangan kufur. Kemudian yang keempat, yusron wala tu'assiron, memudahkan jangan menyulitkan, termasuk kalau tadi hanya kepada orang lain, termasuk kepada diri kita sendiri. Kalau memang mampu kita hanya punya kendaraan motor, ya sudah syukuri. Hanya mampu punya kendaraan sepeda gayung, ya sudah syukuri. Jangan kemudian kredit mobil. Kredit mobil 1 bulan 2 juta, penghasilan 200.000. Ini namanya mempersulit diri, tidak mempermudah diri. Nah, kemudian yang terakhir, mari kita selalu mengikuti hidayah Allah, mengikuti petunjuk Allah, dan mari kita menghindarkan diri dari kesesatan-kesesatan syaitan. Mekaten para Bapak Ibu ingkang minulya, menawi wonten sing badhe tanglet monggo mriki wonten Pak Kiai Haji Munawar Komari. Wonten Kiai niki Ustaz kita. Lek kula mboten saged kula paringne beliau-beliau niki. Monggo Bapak Ibu wonten sing badhe tanglet. Alhamdulillah. Loh nih, lo ustadz sing malah teko keliru iki. Nah, ustadz nambahin nih, insyaallah ustadz nambahin. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin hanya beda urutan. Nggih. Kalau kita lihat urutan bahagia itu, yang pertama ilmu dan amal. Tetapi kalau kita buka Quran, buka kitab, tuntutan yang pertama itu kan harus beriman. Beriman dulu, kemudian ikrar itu bagian daripada Islam. Bersyahadat, baru tuntutannya ilmu dan amal sebagai penopang, pendukung dari iman yang sudah ada. Sehingga kalau dalam kitab tauhid ada orang yang baru bersyahadat, belum beramal, mati masuk surga. Ya, masuk surga saja. Mungkin itu pendapat saya. Kalau salah ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertambah lengkap Bapak Ibu sekalian. Jadi betul sekali yang disampaikan beliau,
Kalau kita runtut kepada hadis Rasulullah terutama tentang Islam, buniyal islamu ala khamsin, syahadatu alla ilaha illallah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa shaum ramadan wal haji ila baitillahil haram. Jadi urutan-urutan dalam berislam, rukun Islam yang pertama adalah bersyahadat. Nah, yang saya sampaikan ilmu dan lain sebagainya itu bagi kita yang sudah Islam, yang sudah iman. Jadi penguatan daripada keimanan dan keislaman kita ditambah 5 hal kunci daripada kebahagiaan dan kemuliaan kita baik di dunia dan akhirat. Yang disampaikan beliau ya tepat sekali. Jadi tidaklah kita dikatakan beriman kalau belum ada ikrar, belum dikatakan berislam kalau kita belum bersyahadat. Monggo kurang 5 menit. Mungkin Pak Yai badhe nambahi monggo. Cukup. Pak Haji Munawar Komari ini termasuk salah satu favorit kiai saya. Ya. Dulu saya masih sekolah mendengarkan ceramah beliau luar biasa. Yang selalu saya dengar itu adalah Nabi Nuh dan anaknya. Ini cerita favorit. Kemudian dengan almarhum Pak Ansori ya. Kalau Pak Ansori yang selalu saya ingat itu ceritanya anak yatim yang didolimi, kemudian yang mendolimi sampai sakaratul maut, najak bola matanya hampir keluar. Itu saya ingat terus Pak Munawar. Mekaten para Bapak Ibu kami nulya. Monggo Bapak. Dilengkapi lagi kali Pak Haji Bambang. Jadi kalau kita yang disampaikan Ustaz Hirman, mungkin ini kita yang Islam warisan. Itu kita iman dulu, Islam dulu, baru mondok, baru. Tapi bagi non Islam, apalagi seorang pendeta atau pemuka agama lain, itu biasanya mereka Islamnya itu karena ilmu, pencarian. Bahkan ada seorang ya itu Yahya Walawi Ustadz ya, itu kan mencari kelemahan Al-Quran, kan berarti kan ilmunya dulu, kemudian menemukan Islam dengan ilmunya itu.
Terus tentang urutan-urutan tadi itu tidak harus urus 1, 2, 3, monggo Bapak Ibu. Kenapa saya urutkan tadi itu ada maksudnya juga. Mari kita kembali secara singkat. Ilmu wal amal itu huruf pertamanya itu dalam bahasa Arab nopo? Ilmu, amal nopo? Ain. Iman, Islam nopo? Alif atau hamzah. Kemudian syukron wala kufuron. Syukron nopo huruf pertama nih? Sya, sin, ya. Yusron wala tu'asiron, huruf pertamanya apa? Yusron, ya. Hudan wala dhallan, huruf pertamanya apa? Hudan, ha. Ain, alif, shin, ya, ha. Aisyah. Oke. Jadi kalau ingin bahagia dunia akhirat, ibu-ibu bergabunglah dengan Aisyah. Bapak-bapak kalau ingin bahagia dunia akhirat, jadikan istri panjenengan Aisyah. Insya Allah bahagia dunia akhirat. Di pas-pas nih Ustaz Irman. Nah, mari kita berdoa Bapak Ibu sekalian, semoga ilmu yang kita pelajari pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, dan harapan kita semoga kebahagiaan dunia akhirat kelak akan Allah berikan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi asmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rabbana auzi'na an ashkura ni'mataka allatina an'amta alaina wa ala walidayna wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika salihin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka rizqan halalan thayyiban wasi'ah wa ilman nafi'ah wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nasrun minallah fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.